Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anil azim. Asyhadu an la ilaha illallah al-maliku haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sadiqul adil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala hadin nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min yaumina hadha ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa akhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman nabiyyina wa hifdzal mursalina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jamaah salat tarawih Masjid Al-Hakim yang Allah muliakan, tidak ada kalimat yang paling indah malam hari ini kecuali mengajak perbanyak rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu ta'azzumatih. Malam hari ini tidak terasa sudah masuk ke malam 19. Terasa atau tidak terasa, kita bisa berintrospeksi pada diri sendiri seberapa jauh kualitas ibadah pada bulan Ramadan ini. Maka dengan rasa banyak syukur kita kepada Allah, kalau menurut Imam Nawawi, apa itu syukur? Al-i'tirafu bi ni'matil mun'imi ma'a ta'zimih. Mengakui nikmat Allah yang kita miliki dibarengi dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai bulan Rajab kita doa Allahumma barik lana fi Rajab. Bulan Rajab beres, kita lewati bulan Sya'ban. Sya'ban beres, masuk bulan Ramadan. Perlu disyukuri. Mungkin barengan orang saudara kita bulan Rajab bareng, Sya'ban bareng, Ramadan gak bareng. Dia udah duluan. Maka beruntunglah orang-orang yang masuk ibadah di bulan Ramadan. Tapi merugilah orang-orang yang masuk di bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan kebaikan, pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hitung introspeksi diri, khususnya pada diri saya sendiri, usia 45 tahunan dikurangi 10 tahun aja balighnya, berarti kurang lebih 35 tahun saya melewati bulan Ramadan. Yuk introspeksi, usia kita berapa, dikurangi 10 aja, sudah berapa puluh tahun Ramadan kita lewati, berapa banyak perubahan dalam diri kita. Kalau Masjid Al-Hakim ini bicara 20 tahun yang lalu tidak bagus seperti saat ini. Bahkan saat ini pun sedang pembangunan. 2 tahun lagi kita lihat Masjid Al-Hakim ini akan lebih megah dari yang sekarang. Itu Masjid Al-Hakim. Sekarang pada diri kita sendiri, sudah berapa banyak perubahan dalam diri kita berpuluh-puluh tahun. 15 tahun, 20 tahun, apakah perubahan dalam diri kita signifikan atau tidak? Maka kalimatnya di ayat perintah puasa Ramadan itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalimat awalnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena yang dipanggil untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan ini hanya orang-orang yang beriman. Imannya mau setengah, mau tinggi, mau rendah. Apa bedanya Ustaz?
imannya yang setengah ketika dengar azan Allahu Akbar, orang itu udah ada di masjid, udah nyampe di masjid. Kalau imannya lebih bagusan, sebelum muazin berkumandang 15 menit dia sudah duduk baca Quran, imannya bagusan, kira-kira begitu. Kalau iman yang bawahan, Allahu Akbar, bang, sholat, ya elah baru azan, belum qomat, kira-kira begitu. Tapi kalau di awal Ramadan, kalimatnya wahai orang yang beriman, semuanya rata-rata diberikan deposit 100% imannya, senangnya ketika di awal Ramadan mah. Sama. Mana contohnya? Contohnya hampir semua masjid, musola, majlis syuro, langgar, kalau awal Ramadan mah yang sholat taraweh penuh, sampai bikin tenda keluar-luar penuh. Awal Ramadan mah. Sekarang malam 19 maju tak gentar. Hanya orang-orang pilihan Allah yang kuat berdiri. Tunggu lagi 5 hari ke depan, tanggal 23-24 Ramadan. Berapa banyak yang masih kuat? Karena mereka sibuk dengan urusan persiapan lebarannya. Hanya orang beriman di awal mah kuat. Ramadan memang berat, apalagi kalau saya ketemu orang yang baru puasa Ramadan. Alhamdulillah, kita yang sudah sering bertemu dengan Ramadan mungkin biasa. Tapi kalau saya ketemu yang orang baru hijrah, Masya Allah, perjuangan orang yang baru melakukan puasa Ramadan berat, Pak. Dia awal Ramadan aja hari pertama jam 11 kalau dia lihat warteg, dia naik motor ngegibek. Gibek kanan, gibek kiri, udah susah itu. Awal Ramadan. Pulang ke rumah jam 1, kalau masuk ke dapur lihat istrinya, kalau dia lagi cuci piring lihat sunlight udah kayak lihat sirup marjan. Ngeliat spon yang cuci piring udah ngeliat kayak kue lapis legit. Lagi duduk aja liatin, ada kecoa, pikiran dia korma. Berat orang yang puasa pertama mah. Maka kalimat akhir yang saya garis bawahi adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau saya bahas secara lugawi bahasanya saja, takwa itu adalah taqwawiyah. Ini indikasi, saya bahas pendek 5 menit. Biasanya dibahas 2 hari kagak berhenti, kagak beres 5 menit. Mungkin sering disampaikan, ini ada reminder, mengingatkan kita kembali. Apakah bulan Ramadan setelahnya itu ada perubahan pada diri kita? Kalau dianggap berhasil Ramadannya, yang pertama dari kalimat tak adalah tawadu. Orang itu memiliki rendah hati, bukan rendah diri. Nggak boleh rendah diri kepada Allah, rendah hati untuk sesama. Maka kebalikan rendah hati adalah takabur. Nggak boleh kita memiliki sifat sombong, bahaya. Maka kata Imam Al-Ghazali, ada titik potensi orang yang sombong. Yang pertama, orang sombong itu bisa berasal dari orang yang memiliki ilmu, punya gelar sarjana, Masya Allah, merasa lebih pintar daripada orang lain, S1, S2, S3. Hati-hati, kebanyakan S beku. Sombong. Secara akademisnya nanti dari asisten ahli naik lagi lektor kepala, kemudian guru besar, profesor, merasa lebih pinter. Kata Imam Al-Ghazali, potensi orang sombong bisa berasal dari ilmu, merasa dirinya pinter, dan bahayanya adalah lebih pinter daripada orang lain, merasa lebih pinter daripada orang lain, gak mau dikoreksi. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, yang kedua adalah ibadah. Kenapa ibadah disimpan di level kedua setelah ilmu? Saya analisa, ternyata tidak sedikit orang yang merasa ibadahnya banyak, lebih merasa ahli surga ketimbang orang lain. Bangunnya dia sholat tahajud, tatkala orang lain diam tidur, dia mengatakan pada dirinya, ya tetangga-tetangga di sini nggak pada bangun, cuman saya doang. Ini yang sholat tahajud kemana sih? Sombong tanpa dirasa. Bahkan ada
kisah di Bani Israel, orang yang ibadah 500 tahun, tidak ada satu detik pun selalu ingat kepada Allah, dan dia minta dimatikan, diwafatkan. Ya Rab, wafatkan saya dalam keadaan sujud. Kemudian ketika dia dibangkitkan, awet, tidak hancur, Allah kabulkan. Tetapi tidak jaminan orang ahli ibadah 500 tahun tanpa henti ibadah kepada Allah tidak bisa masuk surga. Karena kenapa? Tidak ada jaminan orang yang ahli ibadah bisa masuk surga. Maka yang merasa ibadahnya bagus, jangan merasa lebih alim daripada orang lain. Dirinya alim boleh, merasa lebih alim daripada orang lain, ini bahaya. Maka masih banyak lagi potensi menurut Imam Al-Ghazali. Tetapi takabur ini, sombong sedikit tidak akan mampu masuk surga. Iblis makhluk hebat. Saya katakan iblis adalah makhluk hebat. Jenderalnya, komandannya saat itu, malaikat, jin dan lainnya saat itu, iblis adalah komandannya. Tetapi ketika diciptakan Adam, kemudian diadu, kalau kayak kita kompetisi antara iblis dengan malaikat dan semua dengan Nabi Adam. Nabi Adam menang. Disuruh untuk sujud ikhtiraman kepada Adam. Kecuali iblis aba wastakbaro, nolak dan dia merasa lebih daripada Adam. Enggak mau, ya Rob, saya lebih cakep dong daripada Adam. Saya diciptakan dari api sedangkan Adam dari tanah. Gara-gara sombong, padahal iblis ini makhluk cerdas, tetapi gara-gara sombong diusir dari surga. Kata kuncinya adalah iblis diusir dari surga karena satu kesombongan. Manusia belum masuk surga, sombongnya bukan main. Jadi ini kata kunci bahwa kita berhasil setelah Ramadan memiliki sifat rendah hati. Man tawadhu'a, barang siapa rendah hati, kata Allah, wadha'a Allah, dalam hadis qudsi Allah akan angkat derajat orang tersebut. Wa man takabbara, dan barang siapa sombong, wadha'a Allah, maka Allah akan rendahkan orang itu. Merasa kelompoknya lebih bagus, merasa kelompoknya lebih benar, menyalahkan orang lain, ini yang bahaya. Maka rendah hati mampu kita miliki sifat setelah Ramadan. Yuk, Ramadan setelah tahun ini kita ada perubahan. Yang pertama adalah tawadhu, rendah hati. Yang kedua adalah qanaah. Qanaah adalah orang yang merasa cukup dirinya, menerima yang Allah berikan kepada kita, bersyukur, mensyukuri apa yang dia miliki, tetapi bukan mengejar apa yang belum dia miliki. Maka sering minta kepada Allah, ya Allah jadikan saya orang cukup, bukan orang kaya. Orang kaya belum tentu merasa cukup. Orang cukup insya Allah kaya. Mentalnya yang berubah. Orang kaya belum tentu mulia di hadapan Allah. Orang miskin belum tentu hina di hadapan Allah. Tetapi orang yang qanaah, memperbanyak dirinya rasa syukurnya kepada Allah. Ciri-ciri orang yang qanaah, tidak pernah mengeluh, tidak pernah negative thinking. Orang yang qanaah, dia memiliki sifat positive thinking, yakin apa yang Allah berikan kepada kita adalah yang terbaik. Yang ketiga adalah waro. Waro ini mampu menjaga dari yang syubhat, apalagi haram. Contoh, di depan masjid ini ada meja, kemudian ada air aqua. Kalau diminum, kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu, kalau diminum itu air nggak ada yang ngambek, nggak ada yang marah. Tetapi orang yang punya sifat waro tidak mau meminum yang nggak jelas, padahal nggak ada yang marah. Orang yang mampu menjaga syubhat, apalagi haram, orang itu akan dimudahkan menerima kebenaran. Gampang rasanya menghafal ayat Quran, gampang rasanya menghafal hadis. Orang-orang yang bersih biasanya mudah untuk berdoa. Jangan mimpi tiap hari jungkir balik kita ibadah. Sholatnya rajin, tarawehnya rajin, baca Qurannya rajin, tapi ada yang haram yang dia makan dan minum, maka tidak akan mampu diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kisah-kisah.
Orang yang banyak dalam dirinya atau ada unsur yang haram pada dirinya, badan ini berat untuk dipakai ibadah. Maka setelah Ramadan, jauhi yang syubhat, apalagi yang haram. Yang terakhir sebagai penutup kultum adalah yakin. Di dalam surat Al-Baqarah 216 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Intinya adalah orang ini selalu berpositif thinking kepada Allah, yakin saat ini apa yang dia jalani ini adalah yang terbaik dari Allah. Tauhidnya cakep, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kalau diartikan la ilaha illallah, la ilaha al-ma'bud illallah, la ilaha al-mawjud illallah, la ilaha al-maksud illallah, la ilaha al-matlub illallah. Semua kalau dibahas yakin orang ini tidak akan pernah ada rasa keraguan, sedih dalam hidupnya. Yakin dia dalam bimbingan Allah terbaik, insya Allah. Orang yang seperti ini kualitas ibadahnya baik. Setelah Ramadan kita akan bisa memperbaiki diri kita. Di akhir sering kita lihat baca di WA, sedih rasanya kita ditinggal Ramadan. Analogi saya balikan, bohong, Ramadan gak pernah ninggalin kita. Kita yang ninggalin Ramadan. Tahun 2023 Ramadan ada, 2024 Ramadan ada. Pertanyaannya, apakah kita masih ada di tahun 2024 Ramadan yang tahun akan datang? Mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik buat kita. Dan Allah jadikan Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir. Semoga hidup kita Allah bahagiakan, Allah selamatkan dunia akhirat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.